Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok data mining. Kami di sini akan mempresentasikan final project kami itu tentang classification yang berjudul Machine Learning Classification Comparison. Kami sendiri dari kelas Data Mining 4 ya, dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Akbar Aryo Wicaksono dengan NIM 18112314. Ada Ceza Izas Gosani dengan NIM 18112324. Lalu saya sendiri yaitu Tarik Aulia Akbar dengan NIM 18112350. Lalu ada Gianes Kiki dengan NIM 18112359. Dan yang terakhir ada Muhammad Nabil Pradipta dengan NIM 18112371. Ya, kita masuk aja ke presentasinya. Nah, jadi yang pertama itu apa itu data mining? Data mining merupakan penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam jumlah yang besar yang diharapkan dapat mengatasi kondisi tertentu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Vian. Untuk Vian. Selanjutnya, apa itu classification? Klasifikasi merupakan teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Klasifikasi dalam data mining bekerja pada data historis atau data sejarah. Data historis disebut data latihan atau training data. Histori data digunakan sebagai cara mendapatkan pengetahuan dan disebut data pengalaman. Sebagai contoh, penerapan klasifikasi adalah untuk memprediksi masa studi mahasiswa tepat waktu, prediksi penyakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di mana algoritma klasifikasi dapat digunakan. Klasifikasi dapat digunakan mengambil kumpulan kasus yang dimiliki oleh sejumlah kecil kelas, sehingga algoritma klasifikasi cocok digunakan untuk dataset seperti data pasien rumah sakit, data keuangan, data untuk perkiraan cuaca, dan data email untuk mendeteksi spam. Jenis-jenis algoritma classification. Ada naive Bayes, kemudian SVM atau support vector machine, kemudian random forest, neural network, decision tree, decision table, dan JRIP. Kemudian akan disampaikan oleh Gianes Kiki. Implementasi naive Bayes, jaringan Bayesian Directed Acrylic Graphic atau DAG, yang nodenya mewakili variabel acak dalam pengertian Bayesian. Reka mungkin jumlah yang dapat diamati, variabel laten, parameter atau hipotesis yang tidak diketahui. Langkah algoritma NB sebagai berikut. Langkah 1, pilih satu set variabel yang relevan. 2, pilih urutan variabel. 3, asumsikan variabelnya adalah X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Langkah keempat, I sama dengan 1 sampai dengan N. Langkah 5, tambahkan simbol XI ke jaringan. Langkah ke-6, tetapkan parent XI menjadi subset minimal dari X1 dan seterusnya sehingga XI-1 sehingga kita memiliki independen bersyarat dari XI dan semua anggota X1 lainnya. XI yang diberikan parent yaitu XI. Langkah 7, tentukan tabel probabilitas P yaitu XI sama dengan K dengan nilai parent XI. Implementasi SVM. SVM atau support vector machine adalah model pembelajaran yang harus diawasi dengan algoritma classification terkait yang menganalisis data dan menganalisa pola. SVM dasar mengambil satu set data dimasukkan dan memprediksi untuk setiap masukan yang diberikan, yang mana dari dua kelas yang mungkin membentuk keluaran menjadikannya pengklasifikasian linear, biniar, dan probabilistik
Gambaran SVM ada di bawah ini, yaitu dilakukan mapping kepada data, kemudian data setelah terurut akan ketemu solusinya. Implementasi random forest. Random forest adalah teknik yang efisien secara komputasi, dapat beroperasi dengan cepat pada kumpulan data besar. Ini telah digunakan dalam banyak proyek penelitian terbaru dan aplikasi dunia nyata sebagai domain. Namun literatur terkait hampir tidak memberikan petunjuk tentang berapa banyak pohon yang harus digunakan untuk menyusun random forest. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Ya, selanjutnya adalah implementasi neural network. Neural network adalah alat pemodelan data statistik non-linear. Mereka dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output, atau untuk menemukan pola dalam data. Menggunakan jaringan saraf sebagai alat, perusahaan pergudangan data yang mengumpulkan informasi dari kumpulan-kumpulan data dalam proses yang dikenal sebagai penambangan data. Berikut gambaran algoritma neural network. Jadi di input layer masing-masing poin mengarah tiga masing-masing hidden layer, yang mana masing-masing dari hidden layer mengarah ke output layer yang berjumlah 4 dan menghasilkan output 1. Ya, selanjutnya. Lalu ada implementasi decision tree J48. Ini adalah metode yang umum digunakan dalam data mining. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target berdasarkan beberapa variabel input. Setiap nodus interior berhubungan dengan salah satu variabel input. Ada tepi ke anak untuk setiap kemungkinan nilai dari variabel masukan itu. Algoritma decision tree sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kasus data dasar, lalu untuk setiap atribut A ditemukan perolehan informasi yang dinormalisasi dari pemisahan pada atribut A. Lalu biarkan atribut A underscore base menjadi atribut dengan perolehan informasi normalisasi tertinggi, yaitu 5. Buat node keputusan yang terpisah di atribut A underscore base. Lalu ulangi sublist yang diperoleh dengan memisahkan pada atribut A underscore base dan tambahkan node tersebut sebagai anak node. Lalu ada implementasi decision table. Metode ini menggunakan kombinasi beberapa kondisi untuk mengambil keputusan. Pada penelitian ini metode decision table digunakan untuk menentukan kombinasi input mana yang akan memicu perhitungan langkah algoritma naive Bayes. Yang pertama, melakukan pengujian untuk menunjukkan keberadaan defect, lalu pengujian secara lengkap tidak mungkin dilakukan. Lalu untuk menguji setiap elemen atau setiap kombinasi pada software tidak mungkin. Lalu ada pesticide paradox dan defect clustering. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Pengujian. Data penelitian diperoleh dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases yang tersedia secara online di situs web University of California. Data ini dipilih karena keakuratannya dan juga telah dianonimkan, di-identified, oleh karena itu kerahasiaan dijamin. Pada tabel 2, class distribution ini, kelas dengan value 0 mengindikasikan bahwa hasil tes negatif dari diabetes. Kemudian kelas dengan value 1 mengindikasikan bahwa hasil tes positif dari diabetes. Kemudian tabel perbandingan dari beberapa algoritma klasifikasi dengan dataset besar dan atribut yang banyak. Pada tabel berikut diperoleh keakurasi tertinggi yaitu
algoritma SVM dengan tingkat keakuratan 77,3%, sedangkan untuk keakurasian terendah yaitu decision tree dengan tingkat keakurasian 73,8%. Sedangkan untuk waktu proses klasifikasi tercepat yaitu SVM dengan waktu 0,09 detik. Selanjutnya perbandingan algoritma klasifikasi dengan data yang kecil dan atribut yang lebih sedikit didapatkan bahwa keakurasian tertinggi masih SVM, kemudian untuk tingkat keakurasian terendah yaitu neural network. Untuk SVM tadi tingkat keakurasiannya 72,9%, kemudian neural network 99%. Kemudian waktu proses klasifikasi tercepat yaitu ada algoritma naive Bayes dan JRIP. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Giannis Kiki. Hasil. Jadi ini hasil yang sudah disederhanakan dari tabel yang besar tadi. Hasil SVM tetaplah hasil yang tertinggi karena cuma hasil ringkasan yang tadi. Kemudian dari data yang terbesar maupun yang terkecil, hasil menunjukkan sama SVM data yang tertinggi dan yang terkecil yaitu neural. Kalau di sini neural network untuk yang paling terkecil, yang smaller dataset, yang large dataset, yang terkecil ialah decision table. Ini dia hasil yang sudah dipersenkan dan ada waktunya dan sudah dihitung dengan proses waktunya berapa detik. SVM memiliki waktu 0,4 detik, memiliki akurasi yang tinggi yaitu 72,92. Di data yang lebih besar SVM membutuhkan waktu 0,09 detik dan menghasilkan akurasi yang bahkan lebih tinggi 77,34. Sementara yang paling kecil yaitu neural network di smaller dataset, yang data paling lebih kecil dari yang sedikit kecil yaitu 59% dalam waktu 0,17 detik. Sementara yang data paling besar yang terkecil yaitu decision table dengan waktu 0,23. Yang paling tercepat di semua dataset yaitu JRIP hanya membutuhkan 0,01 dengan akurasi 64%. Sementara yang tercepat di data yang terbesar yaitu naive Bayes dengan waktu 0,03 detik dengan akurasi yang sangat tinggi yaitu 76,30%. Klasifikasi machine learning menemukan penyempurnaan parameter secara menyeluruh dan pada saat yang sama jumlah instance yang cukup besar untuk kumpulan data. Ini bukan masalah waktu untuk membangun model, hanya untuk algoritma, tetapi presisi dan klasifikasi yang benar. Oleh karena itu, algoritma pembelajaran terbaik untuk dataset tertentu tidak menjamin ketepatan keakuratan kumpulan data yang lain atributnya secara logis berbeda dari yang lain. Namun, pernyataan utama saat menangani klasifikasi machine learning bukanlah apakah algoritma pembelajaran lebih unggul dari yang lain, tetapi dalam kondisi apa metode tersebut secara signifikan mengungguli metode lain pada masalah aplikasi tertentu. Ya, sekian, terima kasih. Itu dia tadi presentasi dari kelompok kami tentang panel project data mining kami tentang classification. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya Tarik Aulia Akbar, perwakilan dari kelompok, ingin mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.